teman-teman, balik lagi di video gue. Di video kali ini gue pengen sharing aja ke teman-teman tentang isi dari gadget bag gue. Ya, jadi ini tas kecil gue yang selalu gue bawa kalau misalnya kerja atau traveling. Jadi dalam sini tuh ada barang-barang yang pasti gue bawa kalau misalnya gue bepergian, perjalanan dinas ataupun ya itu tadi kalau misalnya ke kantor gitu. Jadi mau tahu apa aja isinya? Kita lihat video berikut ini ya. Ya, kita mulai dari tasnya dulu yang sering gue bawa. Ini Thule Sapterra Power Shuttle yang ukuran medium. Jadi di tas ini, dalam sini ini barang-barang yang sering yang pasti gue bawa kalau misalnya ke kantor ataupun traveling gitu. Bahannya sendiri ini dari nilon, jadi cukup kuat. Di belakangnya juga ada slot lagi kalau teman-teman mau nyimpen HP ataupun dokumen-dokumen kecil ya, itu bisa di belakang. Ya, kita langsung buka dulu aja isinya apa. Nah, ini ada adapter charger dan kabel-kabel, cuman ini beda sama yang di rumah. Jadi kalau di rumah tuh charger dan kabelnya itu nggak gua bawa-bawa, hanya di rumah aja. Cuman kalau yang sering gua bawa ini, jadi kalau mau ke kantor atau traveling itu adapter dan chargernya gue pakai yang ini gitu. Kita mulai dari sini dulu. Ini yang sering gue bawa untuk earphone. Ada Apple AirPods Pro. Ya, ini udah noise cancelling, ukurannya juga mungil, jadi enak buat dibawa-bawa. Ya. Lalu yang ini ada power bank ya. Ini power bank ini gue pakai Anker, ukurannya 10.000 mAh. Jadi ukurannya cukup compact, kapasitas 10.000 mAh. Jadi kalau kita mau terbang naik pesawat itu masih aman untuk dibawa masuk ke cabin gitu teman-teman. Ini slotnya cuma satu sih, cuman awet ya, dan bobotnya tuh nggak terlalu berat tuh, kecil. Dan udah dapat ini teman-teman, udah dapat pouch ya, jadi lebih enak gitu bawanya. Oke, ini adapter juga gue pakai merek Anker. Ini dia udah ada 2 slot USB tipe A. Jadi kalau kita misalnya nge-charge HP ataupun mau nge-charge yang lain itu cukup pakai satu adapter aja gitu. Nah, gue kenapa pakai merek Anker karena di dalamnya sendiri sih dia udah ada chip ya. Udah ada chip untuk mengatur berapa sih voltase yang dibutuhkan pada suatu perangkat elektronik gitu. Jadi kejadian kayak misalnya terlalu banyak arus listriknya itu bisa diminimalisir dengan Anker ini. Gitu. Nah, di sini ada slot lagi. Jadi kalau teman-teman tadi lihat di belakang ada tempat, itu bisa teman-teman taruh HP misalnya. Di dalamnya power bank, ntar kabelnya bisa kita tembusin dari belakang ke depan seperti ini. Ya. Oke, kita masuk ke sini dulu ya. Dalam sini itu ada. Nah, ini card reader gue, mereknya Transcan. Dia udah support dengan SD card dan micro SD. Ini kepalanya masih pakai USB A ya. Gitu. Cukup kecil, tapi udah lama gue pakai, ini masih oke banget. Lalu ada flash disk. Nah, ini dari SanDisk. Nah, ini uniknya, dia ini kapasitasnya 16 GB ya. Jadi uniknya ini dia di slot satu sisinya itu ada USB A, cuman di slot sisinya lainnya itu udah USB-C gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya laptop yang USB-C, itu tinggal colok aja, nggak usah pakai adapter lagi. Jadi ini lebih mudah ya, lebih praktis itu untuk dibawa. Lalu apalagi dalam ini ada, nah ini USB OTG unit buat iPad. Jadi ini ada USB A to Lightning. Jadi kalau misalnya di video sebelumnya itu gue udah pernah jelasin kegunaan ini. Jadi kalau misalnya kita colok di iPad-nya atau iPhone yang masih menggunakan Lightning, kita bisa nyolok flash disk ataupun berbagai macam alat USB A ya yang voltasenya kecil. Jadi bisa lebih produktif kalau menggunakan ini. Nah, ini berikutnya ada RHA Flight adapter. Ini dengan Bluetooth. Jadi gini, mungkin teman-teman kalau misalnya naik pesawat ataupun pengen nyolok ke komputer ya, sedangkan headphone kita tuh
sudah menggunakan Bluetooth dan tidak ada kabel audionya, ini bisa digunakan. Jadi kalau saya teman-teman naik pesawat mau denger in-flight entertainment-nya, itu teman-teman males nih pakai headphone punya pesawatnya. Nah, teman-teman bisa pakai headphone sendiri. Ini tinggal dicolok aja ntar di in-flight entertainment-nya pesawat. Nah, ini kita bisa langsung mendengarkan, menonton ataupun mendengarkan di in-flight entertainment langsung menggunakan headphone Bluetooth kita. Ataupun kalau teman-teman misalnya punya desktop PC yang ada Bluetooth-nya, itu bisa menggunakan satu aja yang ini. Ini bisa kita colok juga. Nanti dia akan memancarkan Bluetooth transmitter ke headphone kita. Gitu. Jadi ini cukup praktis juga. Nah, kabel-kabel. Kita mulai dari yang ini dulu. Ini semua kabelnya gue menggunakan Anker karena awet ya. Ini Anker USB-A to Lightning untuk perangkat iPhone ataupun iPad gue. Jadi kenapa gue pakai Anker nggak pakai kabel yang aslinya Apple, karena ini lebih kuat ya. Ini sangat durable, jadi lebih awet juga dengan harga yang nggak terlalu mahal seperti punya Apple yang cepet rusak gitu. Jadi ini gue rekomenin banget buat teman-teman gitu. Nah, ada kabel lagi ini Anker juga, cuman dia udah nylon braided ya, jadi lebih kuat. Ini micro USB, jadi kalau misalnya buat ngecas power bank tadi biasanya gue pakai ini gitu. Nah, ini Anker juga udah nylon juga. Ini dia USB-A to USB-C gitu. Jadi kalau mau ngecas tadi misalnya ngecas yang ini dia di USB-C ataupun ada DJ Osmo Action gue itu USB-C. Jadi kabel ini kepake terus sih, kayak gitu. Nah, ada kabel lagi di sini. Ini kabelnya sebenarnya ada untuk yang di dalam. Nah, di sini ada slot lagi. Nah, ini harddisk gue. Jadi ini ya buat nyolok harddisk lah ya. Ini Seagate. Jadi ini dulu Seagate-nya gue lupa seri berapa. Sebenarnya casingnya lebih kecil teman-teman. Cuma karena casingnya rusak, akhirnya gue beliin casing baru lagi. Ini ukurannya 1 terabyte. Jadi kalau misalnya buat ngopi data ataupun nyimpan data backup itu gue bisa pakai di sini gitu. Nah, ini ada beberapa benda yang dulu sering gue pakai namun sekarang udah jarang karena lebih sering pakai mobile banking ya. Ini ada token dari BCA sama Mandiri gitu teman-teman. Ya, udah habis, udah kosong. Oh, sebentar, ada lagi. Wah, ini ada. Nah, ini ada micro USB SD card adapter ya. Jadi kalau misalnya tadi gue pakai micro SD card, kita bisa taruh di sini, lalu bisa colok ke card reader yang full size. Gitu. Dah, jadi itu semua yang ada di dalam tas portable gue ini yang sering gue bawa carry on ya. Jadi kalau misalnya gue kerja ataupun traveling, gue tinggal bawa aja satu tas ini isinya gitu. Jadi nggak mungkin ada ketinggalan. Gitu sih teman-teman. Mungkin teman-teman juga punya settingan tas yang sering teman-teman bawa, bisa share di bawah juga. Nah, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan mengenai gadget-gadget yang tadi udah gue jelasin secara singkat, bisa komen di bawah atau like video ini, dan juga bisa mention Twitter gue juga gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Nah, mana jempol ya, bye.